teman-teman, nama saya Ceria Siombing. Saya dari kelas 12 IPS 2 SMA Swasta Asisi Siantar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jurnal umum. Jadi, jurnal umum memiliki pengertian yaitu sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jadi, di dalam jurnal umum ini sangat diperlukan dan sangat penting bagi perusahaan yang ada. Di sini saya akan juga menjelaskan mengenai jurnal khusus. Jadi, pengertian jurnal khusus ialah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. Alasan mengapa jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang adalah karena perusahaan dagang membutuhkan identifikasi jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pembuatan jurnal atau sering disebut juga sebagai penjurnalan yang mempunyai tujuan. Di antaranya ialah untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Adapun tabel perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus ialah yang pertama, di dalam jurnal umum dipergunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan di jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Yang kedua ialah bentuknya hanya terdiri atas 2 lajur, sedangkan di jurnal khusus bentuknya berlajur-lajur. Yang ketiga yaitu setiap transaksi dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai untuk setiap transaksi. Sedangkan di jurnal khusus, pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi. Yang keempat yaitu posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara langsung setiap terjadi transaksi. Sedangkan di jurnal khusus, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan berkala dan kolektif. Yang kelima yaitu pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan di jurnal khusus, pencatatan dapat dilakukan oleh banyak orang. Yang terakhir yaitu di jurnal umum tidak menciptakan pengendalian intern, sedangkan di jurnal khusus dapat menciptakan pengendalian intern. Adapun manfaat dari jurnal khusus ialah yang pertama, terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Yang terakhir yaitu mudah diperiksa kembali secara berkala. Jurnal khusus yang digunakan dalam perusahaan dagang dikelompokkan dalam sebagai berikut ini. Ini adalah contoh yang saya buat, yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipts journal. Seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi yang menambah jumlah uang kas antara lain: yang pertama, transaksi penjualan tunai; yang kedua, potongan penjualan; yang ketiga, penerimaan piutang dagang; yang keempat yaitu penerimaan uang kas dari para pemilik sebagai setoran modal. Ini adalah bentuk jurnal umum dalam penerimaan kas tersebut. Sekian dari saya, Ceria Siombing. Terima kasih.